Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman semuanya, jamaah pengajian Mahfazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya minta maaf, mohon maaf lahir batin karena sekitar 7:30 Ustazah Eva menghubungi saya. Sementara saya jam 11 itu harus ada di Kaliwiro kan. Jadi agak sedikit terlambat. Saya bilang, Ustazah, ini kita baru mulai perdana ini Mahfazah. Ustazah baru ngisi 2 kali. Kalau seandainya diserahkan ke saya khawatir sampai Mahfazah diusir oleh ibu-ibu. Karena pastinya Ustazah itu diharapkan, sudahlah kalau sudah 10 kali ngisi di Mahfazah baru serahkan ke saya. Tapi beliau bilang, mohon maaf Ustadz, saya harus ngisi di Kaliwiro, di kampung saya sendiri. Kalau saya harus balik, kasihan dengan dedek bayinya. Akhirnya saya mengalah, bismillah. Walaupun harusnya saya datang jam 3. Jam 1:10 menit, tapi sudah terlewat 10 menit. Semoga ibu semuanya memaafkan saya, kita sama-sama maafkanlah. Ya, mudah-mudahan apa yang saat ini kita kaji diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu datang dari rumah kepengen mendengarkan tausiah Ustazah Eva, ternyata saat ini yang datang malah Ustazah Muklis. Yang datang Ustaz Muklis, saya mohon maaf lahir batin. Dan mungkin materi kita bukan manja ya Bu ya. Katanya materinya manja, Ustaz bisa gak manja? Wah, mendadak seperti ini saya insya Allah gak bisa. Makanya saya bermodalkan kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini kitab akhlak yang selalu dibaca oleh pesantren-pesantren klasik, berisikan hadis-hadis Rasulullah SAW dari mulai fadilah tentang menuntut ilmu sampai pemakaman jenazah. Ini sangat ringkas sekali, tapi sayangnya berbahasa Arab. Nah, berhubung kita masih dalam suasana Rabiul Awal, tidak salahnya kita mempelajari akhlak Rasulullah SAW, Ibu. Zaman sekarang orang banyak memberi contoh, tapi sedikit yang menjadi contoh. Memberi contoh itu kayak gimana? Seperti saya ini memberi contoh. Saya mengatakan sholat tahajud Bu, belum tentu saya sholat tahajud. Ini memberi contoh. Ibu guru di depan kelas, dosen di depan mahasiswanya, seorang ibu ketika menasihati anaknya itu memberi contoh. Memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu yang sulit. Nah, insya Allah 45 menit ke depan kita akan mencoba gimana sih akhlak daripada Rasulullah SAW. Gimana sih kita sebagai wanita muslimah menyikapi kematian saudari muslimah kita yang bernama Ustazah Vanessa Angel? Ya. Karena setiap kita buka medsos isinya kecaman kepada beliau. Padahal kita nggak punya hak prerogatif untuk mengecam. Semangat sunnah itu semangat menjadikan bagaimana kita menghantarkan saudara-saudara kita sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Ini semangat sunnah. Pemilik sunnah itu siapa? Pabrik sunnah itu Rasulullah SAW. Rasul itu jangankan kepada orang yang soleh, orang yang berzina menunjukkan akhlaknya jamaah. Ya, Ustadz saya itu kalau gabung ke komunitas yang pakai cadar, saya nggak betah Ustadz. Kenapa? Ngomongin saya terus Ustadz, seakan-akan nggak level dengan saya, seperti itu Bu. Sebetulnya banyak saudara-saudari kita yang belum berhijab, yang belum bercadar, yang masih pakaiannya ketat, kepengen ngaji sama kita. Cuman kita
kalau bicara sunnah pasti bicara sholat. Bicara sunnah, bicara hijab. Bicara sunnah, bicara umroh. Sekali-kali kita bicara sunnah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi teman-teman kita yang belum hijrah. Saya di awal-awal terjun di Wonosobo ini, saya kos itu di mana? Di Sabuk Alu. Ibu semua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya pernah terjun di dakwahnya teman-teman Jama'atut Tabligh. Ya, Ibu pernah bagaimana saya mengkisahkan ketika saya dikirim oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia ke Wamena ya Bu ya. Berkorban itu tidak ada di pondok pesantren, ilmu tentang korban, ilmu tentang peningkatan iman itu enggak kita pelajari di pondok pesantren. Kalau kita mau iman kita meningkat, itu keluar dari rumah kita belajar korban. Nah, kalau buat memperkaya diri sendiri, saya nggak mampu Ustadz. Tapi kalau ingin memperkaya saudara muslim, saya mampu. Semakin orang banyak korban, maka dia semakin tahu keimanan dirinya sendiri. Ya. Kalau seandainya kita nggak pernah korban, kita nggak pernah bisa. Coba Bapak Ibu, orang-orang yang selalu hijrah, jadi ali topan anak jalanan, ketika dia pulang ke rumahnya, dia punya simpati dengan manusia luar biasa, empati dengan manusia luar biasa. Karena apa? Dia sudah melalang buana kemana-mana. Makanya punten, anak-anak yang disekolahkan di pondok pesantren, ketika beliau keluar dari pondok pesantren, itulah rasa kasihannya sama orang itu luar biasa. Rasa memiliki sama saudara itu luar biasa. Karena apa? Sudah menyadari bagaimana sulitnya di pondok pesantren. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya cari tahu ternyata walau alam sekarang masih ada apa enggak. Dulu setiap malam Selasa Bapak Ibu, ibu-ibu, itu di alun-alun setiap jam 10:30 malam sampai subuh itu ngumpul para waria-waria sekabupaten Wonosobo. Ya, setiap malam Selasa. Akhirnya saya kontak teman-teman Jamaah Tabligh yang ada di sini. Teman-teman, gimana kalau seandainya kita jam 10:30 kita ngumpul di alun-alun? Kita ngobrol dengan mereka, Bu. Ternyata mereka kepengen sholat, cuman ketika mereka datang ke masjid dicemoohkan. Ketika pada saat mereka pakai sarung, lemah gemulai disuruh pakai mukena. Kita ngobrol dengan mereka, saat itu ada sekitar 7 orang. Alhamdulillah semuanya itu pada saat azan subuh berkumandang sama-sama sholat dengan kita, sholat subuh berjamaah di Masjid Jami, Bu. Mereka bilang, ya Allah, baru kali ini saya didekati oleh orang yang memang tahu tentang diri saya. Ada yang bilang, Ustadz tahu nggak, saya ini janda loh Ustadz. Jenengan bukan janda. Ya, bukan. Dia cerita, iya Ustadz, ada seorang laki-laki tinggi, putih, pengusaha besar, seneng sama saya Ustadz. Saya sudah 3 tahun dengan dia, cerai sekarang saya janda. Ya, terus sekarang saya lagi dekat dengan ketua waria sekabupaten Wonosobo, Bu. Namanya Bapak Edi, tinggalnya di Melipak kebetulan. Itu satu kampung nggak pernah dia buka salon, dia sudah insaf. Satu kampung nggak pernah untuk silaturahim dengan dia. Pada saat kita silaturahim dia kaget, Masya Allah. Dia lagi mengurusi seorang anak yang sekarang usianya 34 tahun. Ya, ada yang dikerja, ada yang masih. Itu Edi, dia bilang saya janda Ustadz. Saya bilang jenengan bukan janda, jenengan masih single. Ya, sekarang dulu sholat pakai mukena, sekarang tolong sholat pakai sarung. Walaupun Allahu Akbar masih lemah gemulai, nggak kenapa-napa. Allah tuh nggak ngelihat lemah gemulainya, tapi Allah ngelihat hatinya. Karena kita ibadah di hadapan Allah itu syarat diterimanya satu ibadah. Yang pertama ittiba kepada Muhammad SAW. Yang kedua ikhlas. Kita punya utang piutang nggak pernah dibayar oleh orang ratusan juta. Coba kita ikhlaskan. Saya yakin berbondong-bondong bertubi-tubi rezeki datang kepada kita, Bu. Tapi coba kita nggak ikhlas, saya nggak ikhlas lah, utang saya harus dibayar, makin seret rezeki kita. Tapi kalau kita belajar ikhlas, Allahu Akbar, sehari, 2 hari, 3 hari kita akan rasa. Tahu-tahu yang usaha ada yang mesen ininya, yang nggak punya uang ada saja. Karena mungkin boleh jadi piutang uang yang merasa diri kita di orang lain itu, kita merasa itu milik kita, tapi kata Allah itu bukan milik kamu. Nah,
Di siang menjelang sore hari ini kita belajar bagaimana Rasulullah SAW itu begitu hebatnya menunjukkan kenabiannya, kerasulannya, akhlaknya kepada orang-orang yang memang berbuat dosa, bukan orang-orang soleh. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul di sini karena pengorbanan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pernah dia sedang sholat di depan Ka'bah. Pada saat beliau sujud, oleh orang-orang kafir Quraisy, punggungnya diletakkan ari-ari onta yang masih basah dan yang berlumuran darah, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Rasul nggak berani, bagaimana saya harus membatalkan? Jangankan ari-ari onta, toh pada saat Rasulullah SAW itu sedang menjadi imam sholat, ada suara anak kecil menangis. Apa yang Rasulullah lakukan? Mempercepat gerakan sholatnya. Tuh Rasulullah. Pada saat Rasulullah SAW pulang dakwah larut malam, di rumah ternyata sudah dikunci. Seorang presiden dunia, seorang khalifah yang menaklukkan 3/4 dunia, tidur di depan teras rumahnya, tidak berani mengetuk pintu, khawatir mengganggu istrinya. Rasulullah SAW, seorang khalifah, seorang presiden, seorang nabi, imamul anbiya wal mursalin, pernah dikencingi, dipipisi oleh anak kecil yang gak tahu menau. Ketika dipipisi, emaknya itu bilang, kamu gimana mimisi Muhammad Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Kalau anak kita dimarahi, sampai kapanpun anak kita masih merekam kemarahan emaknya. Tapi kalau sekedar pipis, tinggal kita ngambil secawan mangkok, kita bersihkan pipis itu, hilang. Makanya lebih baik ambil air, kemudian kita cuci, beres, daripada kita memarahi anak-anak kita. Itu hebatnya, begitu kagum kita dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, siapa yang berani untuk mendorong ari-ari onta ini? Ya, ari-ari onta ini masih basah, Bu. Kemudian berdarah sampai aliran darahnya dan aliran kotorannya itu mengalir di wajah mulia Rasulullah SAW. Satupun para sahabat tidak ada yang berani untuk mendorong ari-ari onta tersebut. Satupun sahabat tidak ada yang berani untuk membersihkan ari-ari onta tersebut. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy mengatakan, siapa yang berani mendorong ari-ari onta itu, akan aku tebas batang lehernya. Datang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha membersihkan ari-ari onta tersebut. Ini pengorbanan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mungkin bisa kumpul seperti ini. Saya nggak mungkin bisa duduk di hadapan ibu semuanya. Dan Masjid Fatimah Az-Zahra ini nggak mungkin berdiri dengan megahnya. Bahkan Istiqlal, bahkan Masjid Jami Wonosobo nggak akan pernah berdiri kalau bukan karena doa daripada baginda Rasulullah SAW. Pada malam, tengah malam besoknya mau perang Badar, Bu, perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya dengan jumlah kafir Quraisy, musuh kita itu berjumlah 1.000 orang. Sementara orang-orang muslim pengikut Rasulullah SAW itu tentaranya hanya 300 orang, bayangkan. Mereka memiliki senjata yang begitu komplit, senjata yang begitu sempurna, dibekali oleh orang-orang Romawi. Tentara yang terlatih, sementara harus berhadapan dengan orang-orang Islam yang tidak memiliki senjata yang lengkap, tidak memiliki keterampilan untuk berperang. Rasul itu Masya Allah, semua jantung-jantung manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Makanya saya selalu bilang, apapun permasalahan kita, Ibu, mau permasalahan utang, mau permasalahan rumah tangga, mau permasalahan apapun lah sulitnya permasalahan, ingat yang menggenggam musuh-musuh kita, yang menggenggam jantung musuh-musuh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apa dekatnya kita dengan Allah, maka sebaik itu pula Allah akan beberkan semua permasalahan hidup kita. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang memiliki kerajaan, enggak ada kerajaan malaikat, enggak ada kerajaan setan.
Ketika ada seorang ustadz ngeruqyah, wah ustadz ini kerajaan Allah sedang meruqyah orang yang kesurupan kerajaan setan. Tidak ada. Semua kerajaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulku, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pernah capek, nggak pernah malu, nggak pernah bosen untuk mengutarakan. Pantaskan diri kamu di hadapan Allah pada saat kamu beribadah kepada Allah, maka pasti Allah akan memantaskan diri kamu di hadapan manusia. Kalau saat ini saya dihormati oleh orang banyak karena harta saya, suatu saat orang akan mencemoohkan saya. Kalau saat ini kita disegani oleh orang lain karena jabatan kita, suatu hari jabatan itu akan rontok, kita akan dikecam oleh musuh-musuh kita. Tapi kalau subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memantaskan kita dengan amal-amal soleh kita, maka sampai kapanpun hatta kita masuk ke liang kubur, Allah akan, orang-orang akan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Siapapun atau apapun yang memiliki hubungan erat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, Bu. Karpet masjid ini tadinya karpet toko, Ibu. Karena dia ditaruh di masjid, dia punya hubungan dengan Allah. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, mau pejabat, masuk sini, saya yakin sepatunya dilepas untuk nginjek karpet ini. Kenapa? Karena karpet ini sudah berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan sempurna hanya di dalam agama yang sempurna. Sebuah kertas lembaran, kalau dia sudah dekat sama Allah, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan Al-Quran. Ketika mau ngambil mesti berwudu etikanya. Kemudian bacanya dengan makharijul huruf. Setelah baca Quran kita cium. Itu sudah dihormati karena dekatnya kertas itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kertas koran, ya, habis kita baca, sudah habis tanggalnya, besoknya sudah buat bungkus tempe kemul. Besoknya sudah dibungkus nasi megono. Itu baru benda kita manusia yang memiliki hubungan erat dengan Allah lahir dan batin. Apapun tantangan hidup kita, apapun cobaan hidup kita, tetap Allah akan memuliakan kita. Dari mana Ustadz? Pantaskan diri kita di hadapan Allah pada saat kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas apanya? Pantas tempatnya, pantas pakaiannya, pantas waktunya. Kapan kita pantas ibadah sama Allah? Nanti asar jam 3 kurang 1/4, itu pantas. Kalau sudah jam 3:30 nggak pantas. Gimana aku menurunkan rezeki ke kamu secara kamu butuh aku berikan? Saat aku panggil saja kamu kadang-kadang mengundur-undurkan waktu. Bagaimana mungkin aku berikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang kau hadapi saat ini? Tempat buat sholat saja, tempat buat kamu sholat saja enggak pernah kita perhatikan. Ya, sholat khusyuk itu mau khusyuk bukan hanya sekedar usolli fardhu ashri, tapi 10 menit sebelum azan kita sudah bersiap-siap. Oh, jam berapa ini? Oh, sudah jam 2:30, asar jam 3 kurang 1/4. Siap-siap, bilang sama karyawan, Mas, ini saya mau berjamaah. Kalau kita berjamaah semuanya, khawatir nanti toko ada yang beli. Udah, kita pisahkan saja. Minimal seperti itu. Tapi kalau maksimal, tutup. Ibu nasional beli Amanda. Tahu Amanda? Di waktu-waktu sholat saya yakin ditutup, Bu. Ya. Terus siapa yang menunggu? Orang yang beli Amandanya. Itu luar biasa. Ustadz, saya belum bisa. Kalau belum bisa, minimal waktu sholat tepat waktu kita sholat di depan toko kita. Ustadz, boleh nggak ya? Saya buka toko jam 10 pagi, Ustadz. Saya tunggu-tunggu pembeli nggak datang-datang. Pas 11:30, 15 orang pembeli datang, Ustadz. Terus apa yang saya pilih, Ustadz? Kedepankan iman, jangan kedepankan nafsu. Kalau kita mengedepankan nafsu, pasti datang uang bentar segitu habis uang kita. Tapi kita mengedepankan iman, saya yakin, Bu, Masya Allah. Saya di situ nggak punya saudara.
Ya, pada saat saya nikah nggak punya uang bu, saya punyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari muamalah persekot saya kurang, nggak bisa untuk nikah lah. Tapi karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, didik anak-anak kita jangan terlalu bersandar kepada gaji, jangan terlalu bersandar kepada deposito, jangan terlalu bersandar kepada emak bapaknya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan terbuka otak kanan anak kita. Kalau terbuka otak kirinya, bentar-bentar mak makan, mak minum, mak jajan, mak ini. Itu otak kiri yang terbuka. Karena apa? Mungkin jarang baca Quran, mungkin kurang dekat sama Allah. Kenapa para santri mandiri? Karena santri-santri itu terbuka otak kanannya. Ketika dia mau uang, dia harus kerja, ya. Ya. Saya pernah dihadapkan pada dua seseorang, Ustadz. Ini suami istri, Bu. Ibu istri saya itu Ustadz, Masya Allah, selalu Allah, bentar-bentar Allah, bentar-bentar Allah. Anak kita SPP-nya kurang, udah sholat aja 2 rakaat. Sementara suaminya Allahnya kurang, tenaga yang dikedepankan. Ketika dihadapkan pada seperti ini, saya bilang dua-duanya betul. Saya pernah baca kitab Malik Al-Muwatta. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah berdiskusi masalah ini. Mungkin ibu pernah tahu cerita saya lah. Kata Imam Malik, wahai muridku Syafi'i, aku kepengen makan anggur. Nah, ya, tapi aku nggak punya uang, aku nggak mau kerja, aku nggak mau nanem, tapi aku punya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan buktikan anggur akan datang saat ini juga pada saat aku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman luar biasa, imamnya Abu Bakar Siddiq. Imam Syafi'i, lo nggak bisa wahai syekh, wahai guru. Apapun yang kita mau setelah kita berdoa, setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa dekat sama Allah, kita disuruh keluar untuk usaha, ya Bu ya. Jangan mengandalkan doa tapi mengandalkan usaha. Ini juga betul. Ini buat tataran orang-orang yang setengah imannya lah Bu, masih awam dia. Betul, Masya Allah. Akhirnya Imam Syafi'i, guru tenang. Siapa dulu yang dapat anggur? Anda apa saya? Imam Syafi'i nyari, ternyata ketemu orang yang sedang manen anggur. Dia bilang, wahai Bapak Ibu, bolehkah saya membantu panjenengan semuanya? Monggo jenengan mengupah saya dengan uang atau dengan anggur, silahkan. Ngebantu Imam Syafi'i. Setelah membantu panenannya, diberikan Imam Syafi'i sekarung anggur. Taruhlah sekitar 5 kilo anggur. Langsung diberikan kepada Imam Malik. Wahai Syekh, ini nih hasil saya anggur buat Anda. Imam Malik mengatakan, Allahu Akbar. Justru saya itu enggak terima kasih kepada kamu, tapi terima kasih kepada Allah. Saya tanpa usaha, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, anggur datang. Ya Bu? Nah, lihat retorika iman kita. Kalau bicara tauhid dengan bicara fikih jauh. Makanya Rasulullah SAW itu ketika berdakwah, beliau yang pertama kali berdakwah itu tentang tauhid, supaya kita nggak mengandalkan fikih kita tentang tauhid. Boleh jadi Pak, kita nggak punya uang, tapi kita kepengen ke Mekah, udah tauhidkan saja kita, mantap, Allah berkati kita, berangkat Bu. Tauhid, ya. Kita punya gaji itu sudah hampir, kita dapat sebulannya itu sudah hampir bisa membeli 572 kilogram beras. Itu kan wajib dizakati ya Bu ya, wajib dizakati. Taruhlah 7 juta gaji kita, 7 juta. Ustadz, saya punya uang 7 juta ini, yang bagus yang mana? Apa saya hitung hutang-hutang saya dulu? Apa langsung sebelum saya serahkan uang saya ke istri saya langsung sedekah? Lihat orangnya. Kalau orangnya mengedepankan ilmu tauhid, maka urusan istrimu itu dipikirkan sama Allah. Sekarang kamu pikirkan urusan makhluk. Sebelum gajinya diberikan kepada istrinya, sebelum gajinya diberikan kepada untuk melunasi hutang-hutangnya, dia azam ke Allah. Ya Allah, ini gaji masih utuh ya Allah. 2,5% saya akan potong dengan harapan 1, hutang-hutang saya lunasi ya Allah. Tolong lunasi hutang-hutang saya. Kemudian yang kedua, tolong ya Allah beri kecukupan kepada saya dan keluarga saya. Ini tauhid Bu. Tapi kalau kita bicara kepada fikih, jenengan gak boleh bayar zakat. Zakat itu ada kriterianya,
Ada masa haulnya, ada masa nisabnya, sudah 1 tahun. Terus kalau jenengan masih punya hutang, nggak boleh berzakat, harus lunasi hutang-hutangnya dulu. Nih, monggo. Yang tahu karakter iman, yang tahu keyakinan adalah ibu-ibu semuanya. Mungkin ada ibu yang berpengalaman, Ustadz, saya pernah loh Ustadz punya uang 100.000, saya ada kebutuhan. Qadarullah datang seorang pengemis, saya yakin sama Allah, bismillah lah, saya korban 100.000. Ikhlas korbannya, ternyata Ustadz, saya mampir ke rumah, ada saudara saya ngasih 1 juta Ustadz. Ada pengalaman kayak gitu Bu? Ada. Yang penting ikhlas, ikhlasnya beramal. Jangan seperti si Amir sama si Ali. Si Ali ingin takzim kepada ustadznya, ingin takzim kepada kiainya. Si Ali itu ngajak istrinya, Bu, kita silaturahim yuk ke Pak Kiai. Kita harus bawa apa nih? Udah, kita bawa singkong saja. Yang penting ikhlas. Ali datang ke Pak Kiai ngasih singkong. Mau pulang, Pak Kiainya bilang ke Bu Nyai, Bu Nyai, ini ada apa nih? Ali datang sini dengan istrinya bawa singkong. Kita harus ngasih, sanggup buat dia. Ada apa? Ada Pak, 1 ekor kambing di belakang. Ya, si Ali dikasih kambing. Di perjalanan ketemu si Amir sama istrinya. Li, dari mana? Alhamdulillah Pak Kiai kita sudah pulang dari haji. Saya ngasih singkong, dikasih kambing. Ali, si Amir sama istrinya nggak bicara ikhlas tapi bicara nafsu. Bu, ngasih singkong dapat kambing Bu, yuk kita beli duren, saya yakin dapat sapi. Ya, ngasih ke rumahnya, bawa duren, terima kasih Li. Kata Pak Kiai, Bu Nyai ada apa? Nggak ada apa-apa, cuman singkong. Nah, ya akhirnya singkong diambil, ngegerutu di jalan. Ini gimana nih? Tadi si Ali ngasih singkong dapat kambing, saya ngasih duren dapat singkong. Yang penting ikhlasan Bu. Kita Allah semuanya, insya Allah. Apapun hutang kita, piutang kita lah. Kita zaman sekarang itu susah Bu. Nagih utang, yang galak siapa? Yang minjem Bu. Allahu Akbar. Kita doa sama Allah, ya Allah minta yang terbaik sajalah. Kalau kita los, lega Bu. Apalagi teman akrab kita, teman pengajian loh, hati-hati nih ya. Jangan jadikan Anda semua komunitas pengajian, jangan jadikan ujung-ujungnya dunia, jangan. Ini gara-gara hutang memporak-porandakan silaturahim. Gara-gara utang memporak-porandakan pengajian. Ustaz tahu nggak? Itu teman saya yang jidatnya hitam, jenggotnya lebat, cingkrang, masya Allah nggak amanah uangnya Ustadz, hati-hati. Padahal kita nggak tahu dia kenapa nggak bisa bayar, kayak begitu Bapak Ibu. Makanya kalau seandainya memang kita butuh banget sama utang, cari teman-teman yang memang satu visi dengan kita, satu misi dengan kita. Dan yang penting apa? Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Hatta kalau kita mau minjem uang di bank, libatkan Allah dulu. Kita punya istikharah Bu. Ya Allah, ini sudah kepepet ya Allah, masya Allah. Sertifikat sudah saya masukkan ke BRI, ini gimana ya Allah? Nanti di perjalanan kalau Allah nggak ridho, ada aja halangan Bu. Ternyata mohon maaf Bu, kita belum bisa melendingkan dana kepada Ibu. Ini hakikatnya adalah doa kita yang sudah dengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika terjadi perang Badar, itu pasukan kaum muslimin jumlahnya 300 orang, pasukan kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang. Malamnya para sahabat tidur di tenda-tenda mereka, sepertiga malam tidur karena saking kecapean. Mereka berjalan jauh ke tenda, mereka tidur semuanya. Yang tidak tidur cuma Rasulullah SAW. Beliau ngapain? Doa kepada Allah. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'atta. Ya Allah, penuhi janjimu ya Allah. Penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Apa janjinya? Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, besok tentara kita kaum muslimin akan berperang melawan dengan 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Intuhlak hadhil fi'ah. Kalau besok pasukan kami dikalahkan ya Allah, falan tu'bad fil ardi abada, maka tidak akan pernah di dunia ini orang yang menyembahmu ya Allah. Sampai begitu doa Rasulullah SAW Bapak Ibu.
Langsung Allah jawab doanya. Di dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika pasukan Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di tengah malam untuk minta pertolongan, perlindungan kepadaku, minta bantuan kepadaku. Fastajaba lakum, aku kabulkan permohonannya. Dan anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, aku kirim pada di tengah-tengah perang Badar tersebut 1000 malaikat yang tidak bisa dilihat oleh mata, junudan lam tarauha. Ini ibu, Allah kalau kepengen ngebantu kita, maka Allah akan menggerakkan makhluknya agar kita sukses ibu. Junudan lam tarauha, tentara-tentara Allah yang nggak bisa dilihat oleh mata. Jemaah yang hadir di sini, mungkin ada yang belum pernah korban. Gimana mau korban Ustadz? Buat sehari-hari saja saya nggak punya uang Ustadz. Kata Rasulullah, tenang. Bayi yang brojol, tahu brojol bu? Bayi yang mulai lahir sudah mendapatkan abodemen pahala kurban bu. Loh kok bisa Ustadz? Lihat hadis Ibnu Majah 3225 kalau tidak salah. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku itu sering loh melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, ketika beliau mau menyembelih hewan kurban, fa'aqbalal qiblah. Tahu ibu berapa minimal hewan kurban yang disembelih oleh Rasulullah SAW kalau setiap Idul Adha? Minimal 200 ekor bu. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Menghadapkan hewan sembelihannya itu ke hadapan kiblat. Kemudian beliau berdoa, "Tsumma qala, Allahumma hadza min Muhammad." Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan sampaikanlah pahala kurban ini juga kepada keluarga Muhammad. Yang ketiga, wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan kurban ini juga ya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sudah berkurban ataupun yang belum berkurban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah ketemu kita. Kita belum pernah sholat di belakang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kurban 200 ekor, yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Saya, ibu, kita baru kurban 1 ekor kambing, itu juga kurus, sudah BS. Yang diributkan apa? Panitia, pahanya jangan lupa ya. Panitia kepalanya jangan lupa. Di mana kita, di mana sia ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini Rasulullah bu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi kematiannya, di tepi kematiannya, Rasul ketika lagi sakit-sakitnya, beliau ingat sholat belum sholat. Wahai Fudail bin Abbas, tolong ambilkan secawan mangkok untuk aku berwudu. Diambilkan oleh Fudail bin Abbas, ya. Secawan mangkok, kemudian beliau berudu. Setelah sholat, beliau kembali dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada Aisyah, di situ ada Fudail, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada Fatimah Az-Zahra. Yang beliau panggil siapa? Kita semua dipanggil Rasulullah SAW. Ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, an-nisa. As-salah, as-salah, as-salah. Bukan mana Fatimah, bukan. Mana Aisyah, bukan. Mana Ali bin Abi Thalib, bukan. Tapi ummati, ummati, ummati. Langsung datang yang namanya malaikat Israel. Rasulullah berpaling kepada malaikat Israel. Israel bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, lima tukrihu alayya? Kenapa engkau memalingkan muka dariku? Atukrihu alayya? Apa engkau marah denganku?" Kata Rasulullah, "Tidak, aku enggak marah. Aku tuh khawatir dengan kematian umatku." Beliau lagi sakaratul maut, yang dikhawatirkan siapa bu? Umatnya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mau sakaratul maut yang kita pikirkan rukoku. Kalau hari ini yang kita ingat-ingat cuman uang, maka ketika sakaratul maut, maka talqin kita uang. Hati-hati. Akhirnya
Rasul mengatakan, malaikat Israil mengatakan, apakah engkau takut dengan sakitnya sakaratul maut? Aku tidak takut, tapi aku takut umatku yang menderita sakaratul maut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kita ini umat Islam telah mendapatkan karunia yang luar biasa, diberikan kepada kita seorang nabi azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Derita kita, derita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana faratukum alal haud. Masya Allah ibu. Kata Rasulullah, saya tunggu anda di telaga kausarnya saya. Kata Rasulullah SAW. Ya Allah, saya Muhammad tidak akan pernah menikmati yang namanya nikmat kubur kalau ada satu saja umatku yang mendapatkan azab kubur. Ya Allah, saya tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau semua umatku belum pernah masuk surga. Saya tidak akan pernah masuk ke dalam telaga Haud Al-Kausar sebelum umatku minum terlebih dahulu. Masya Allah bu. Apa kita enggak pantas untuk selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan ketika sakaratul mautnya, ya Israel, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau perkenankan, kalau ada doa yang mengucapkan kata-kata jika engkau perkenankan, maka sulit bagi kita untuk bisa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jika engkau perkenankan, saat ini aku sedang sakaratul maut, tolong rasa sakit sakaratul maut yang nanti akan dirasakan oleh umatku di dunia ini, tolong lemparkan semua rasa sakitnya kepada aku saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW. Rasul yang mulia, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya, namanya disebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Dengan syarat doa daripada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata Ibrahim dan Ismail, aku sudah muak dengan tingkah laku umatku ya Allah. Tolong untuk akhir zaman nanti, tolong kirim seorang rasul yu'allimuhumul kitaba, yang mengajarkan kepada umatnya ayat-ayatmu ya Allah, dan meluruskan umatnya. Ini doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail, 30 generasi sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah disebutkan namanya bu 600 tahun sebelum kelahirannya. Disebutkan oleh siapa? Nabiullah Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ayat 6. Mim ba'dismuhu Ahmad, akan lahir, akan datang kepada kamu wahai kaumku Nasara, seorang nabi yang bernama Ahmad. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, kamu tahu Fir'aun? Tahu ya Allah. Besok kamu dakwahkan Fir'aun. Nabi Musa ketar-ketir bu. Ya Allah, Fir'aun singgasananya begitu hebat, orang yang mengaku Tuhan dibunuh oleh dia. Saya besok harus dakwah kepada Fir'aun. Dia doa, Rabbisrahli sadri. Ya Allah, luaskan, lapangkan dadaku ya Allah. Pada saat aku nanti berdakwah kepada Musa alaihissalam, beliau marah kepadaku, beliau menghajarku, beliau membunuhku. Aku sudah lapang ya Allah dadaku. Kata Musa alaihissalam. Musa mau dakwah kepada Fir'aun, belum pergi minta doa sama Allah. Nabi kita Muhammad SAW enggak perlu berdoa. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, Musa mau berdakwah kepada Fir'aun, dia minta kepadaku pertolongan, engkau tidak perlu minta, aku berikan. Bukankah aku telah melapangkan dadamu ya Rasulullah SAW? Makanya ujian yang datang kepada Muhammad SAW itu jauh lebih dahsyat daripada Nabi Musa, daripada Nabiullah Idris, daripada nabi-nabi yang lain kepada umatnya. Rasulullah itu di Taif bu, Masya Allah, sampai Zaid bin Harisa menghalangi bebatuan, terlempar dia. Rahang Rasulullah hancur, berdarah, sampai-sampai baju besinya beliau itu nempel ke pipinya.
Dua malaikat rahmat berdoa kepada Allah, "Ya Muhammad, ini kurang ajar warga Taif. Engkau adalah kekasih Allah," kata dua malaikat penjaga Jabal Rahmat, penjaga gunung rahmat ini. "Doa kepada Allah untuk mengizinkan aku mengangkat dua gunung ini, aku akan lemparkan kepada orang-orang Taif." Masya Allah, Bu. Kenapa? Sudah muak dengan perilakunya bangsa Taif kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabiullah Isa, Ibu buka surat Al-Maidah ayat 118. Nabi Isa itu pernah muak kepada orang-orang Nasrani. "Aku itu bukan Tuhan, aku itu Rasul, ibuku itu bukan Tuhan, ibuku itu seorang ibu biasa." Sampai-sampai sudah muaknya, Nabi Isa serahkan ke Allah. "In tu'adzibhum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, aku sudah muak dengan umatku ya Allah. Dengan cara apa lagi agar aku bisa mendakwahkan kepada mereka ya Allah? Sudahlah, kalau Anda mau menyiksa mereka, silahkan siksa mereka. Turunkan azab kepada mereka. Sungguhnya dia adalah hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau Engkau memaafkan mereka, sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Muhammad SAW gak doa kayak begitu. Ketika ditawarkan oleh dua malaikat penunggu rahmat ini, penunggu gunung ini, dikatakan seperti itu, sudah kamu doa kepada Allah. "Mud yadaika ila sama ya Rasulullah." Angkat tanganmu ya Rasulullah ke langit, minta doa kepada Allah agar Allah mengizinkan aku untuk melemparkan, mengangkat gunung ini kepada mereka. Rasul mengatakan, "La, jangan wahai malaikat, fa innahum qaumul la ya'lamun." Mereka orang-orang Taif enggak tahu tentang Islam. Aku yakin suatu hari nanti akan lahir seorang laki-laki banyak, akan lahir seorang wanita banyak. Dari Taif mereka mengatakan, "Amanna billah wa amanna bir rasul." Aku beriman kepada Allah dan kau beriman kepada Rasul. Jangan. Masya Allah. Lagi berlumuran darah, Bu. Baginda kita Muhammad SAW berdoa, "Ilahi, ila man taqiluni, am ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'dhimuni." Ya Allah, setelah Engkau hantarkan aku ke bumi Taif ini ya Allah, sampai aku di bumi Taif, aku direndahkan, dihina, ditimpuki dengan batu, kemana lagi ya Allah Engkau akan kirimkan aku? A ila qaribin yu'dhini, apakah Engkau akan hantarkan aku ke satu desa yang lebih dekat dari Taif, yang sampai di sana justru mereka menggangguku? Am ila ba'idin yu'dhimuni, atau Engkau hantarkan aku setelah dari Taif ini kepada satu dusun yang lebih jauh, sampai di sana justru mereka menghinakanku. Wa ana radin ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, malam taghdab alayya, selama Engkau tidak marah kepadaku. Ini Muhammad SAW. Allahu Akbar. Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, beliau mengatakan, "Wa yassirli amri ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah." Sebelum berdakwah, Rasulullah SAW mau berdakwah kepada umatnya, mau berdakwah kepada orang-orang kafir, enggak berdoa kepada Allah, tapi Allah mengatakan, "Wa nuyassiruka lil yusra." Wahai Muhammad, Musa mau berdakwah kepada kaumnya, minta tolong kepadaku agar dimudahkan proses dakwanya. Kamu gak usah doa, aku sudah limpahkan kepada kamu. Nuyassiruka lil yusra. Makanya yang terjadi apa, Bapak, Ibu-ibu semua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Umat Nabi Musa tahu nabinya, tahu rasulnya, bukan beriman kepada nabinya, malah mau dikejar-kejar, mau dibunuh sampai ke Sungai Nil. Nabi Isa alaihissalam, umatnya tahu siapa nabinya, tapi nabinya mau disalib. Muhammad SAW karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah ngelihat Nabi, Bu? Gak pernah. Saya nggak pernah ngelihat Nabi. Jangankan ngelihat Nabi, kita minta bermimpi dengan Nabi, kadang-kadang mimpi kita nggak jelas, Bu. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah ngelihat kita. Rasul bilang dalam satu majelis, "Wa ya ashabi, ana mushtaqun bi ikhwani." Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar Siddiq. Saya saat ini lagi kangen sama saudara-saudara saya. Semua sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah,
alasna ikhwanak, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan. Kamu bukan saudara-saudaraku. Bal antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, siapa mereka? Alladzina yu'minuna bi walam yarawni, mereka yang beriman kepadaku, mereka yang gak pernah tahu wajahku, mereka yang gak pernah tahu bagaimana Al-Quran diturunkan kepadaku, bahkan mereka tidak pernah makmum sholat kepadaku, tapi mereka mau-mauan beriman kepadaku. Kita ini semua lagi ditunggu oleh Rasulullah SAW, ibu. Makanya apa tugas kita saat ini? Ittabi'uni, ikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita nggak kagum sama Rasulullah, bu? Masya Allah. Bukan hanya Allahumma shalli ala Muhammad saja, bukan hanya sallallahu Muhammad saja, tapi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada, siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku bersamaku di surga. Maka sunnah yang paling dahsyat, sepuncak-puncak sunnah, setinggi-tinggi sunnah adalah apa? Amalan sholat berjamaah. Ibu sewaktu-waktu sekali-kali berjamaah di masjid monggo, tapi hidupkan jamaah di rumah. Bapak kita suruh jamaah di rumah. Allahu Akbar. Orang yang selalu berjamaah tidak akan pernah doanya meleset. Karena apa? Mungkin saya banyak dosa, mungkin kita banyak dosa, tapi ada beberapa jamaah ini yang mungkin dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyepret doanya ke kita, bu. Jangankan urusan doa, jangan urusan doa. Kita sudah istiqomah sholat berjamaah, kita datang ke masjid, udah selesai sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah SAW? Anda mendapatkan pahala berjamaah seperti orang-orang yang telah berjamaah, dan sejumlah orang-orang yang berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Minimal di awal waktu. Kita nggak bisa berjamaah karena urusan rumah tangga kita, karena urusan keperluan suami kita, karena urusan keperluan anak-anak kita. Minimal mendengarkan azan kita bergegas untuk melaksanakan sholat bagi wanita. Khawatir apa? Tamu kita si merah kehitam-hitaman kadang-kadang nggak pernah permisi datangnya, bu. Merah kecoklat-coklatan, ibu. Yo, sholat zuhur jam setengah 12 kurang 4 menit, 11.26. Tar. Ternyata kita sholatnya jam 12 kurang 5 misalkan. Pas mau sholat, ya Allah, tamu itu datang, kita sudah dosa, bu. Tuh, jadi perempuan. Dulu waktu belum ngaji, mungkin kita sholat zuhur di hari Jumat, nunggu suami atau bawa bapak pulang dari masjid. Sekarang kita sudah ngaji, mendengarkan azan Jumat, buru-buru kita sholat zuhur. Ya, yang ngantuk pasti sholat Jumat, Ustadz. Yang ngantuk berarti, ibu. Sholat zuhur. Lihat hadis Bukhari Muslim, bu. Hadis Bukhari Muslim, lihat. Kok bisa-bisanya seorang penzina, seorang pelacur pulang dari naik klub malam-malam melihat anjing yang kehausan, terketuk hatinya, bu. Dahsyat luar biasa. Main hatinya dia. Diambil sepatu haknya. Zaman dulu sepatu hak, ya, bu, ya. Ambil sepatu haknya, dia ngambil air pakai sepatunya. Masya Allah, divonis oleh Allah, diangkat derajatnya masuk ke dalam surga, bu. Rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dan ingat, kita masuk surga itu bukan lantaran amal kebaikan kita. Bisa jadi kita sholatnya, jasadnya sholat, ruhnya ke mall. Jasadnya sholat tapi pikiran ke pasar. Pantas sholat kita nggak diterima. Tapi ingat, rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Makanya ketika meninggalnya Ustazah Vanessa Angel ini, bu, ada sebagian yang mendoakannya luar biasa. Mungkin kita selama ini dibutakan dengan perbuatan yang lalu-lalu dia, sampai memponis begini. Ini bukan sunnah. Sunnah itu tidak memperintah seseorang kamu salah-salah, enggak.
Rasul itu pernah loh Bu, lagi sholat jamaah, makmumnya di belakang ada Abu Bakrah. Abu Bakrah itu seorang sahabat Nabi, diceritakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rushdi. Itu bilang Abu Bakrah itu seorang sahabat yang gak pernah ketinggalan makmum dengan Rasulullah SAW di awal waktu. Tapi qadarullah, ada sesuatu hal dia terlambat. Sampai masjid dia mendapati Rasul dengan para sahabatnya sedang ruku. Dia nggak mau terlambat, dari pintu masjid Allahu Akbar langsung dia ruku, jalan Bu Abu Bakrah. Sampai di shaf, selesai sholat, malaikat Jibril langsung membisiki Rasulullah SAW, ya Muhammad, luruskan sahabatmu Abu Bakrah. Kenapa Jibril? Begini. Ya siap Jibril. Setelah sholat, Rasul menghadap ke jamaah. Wahai sahabatku, siapa yang tadi ruku di pintu masjid, kemudian sambil ruku dia jalan langsung menutupi shaf? Saya ya Rasulullah. Rasul nggak bilang kamu ya, tak anta, salah kamu nggak ngaji, enggak. Rasul mengatakan zadakallahu hirsan, didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah memberikan pahala sebanyak-banyaknya karena semangat kamu untuk beribadah. Yang kedua, wala tu'id ya, jangan kamu ulangi lagi kayak gitu. Rasulullah ya nggak memvonis orang. Hadis hanya kita nggak menjustis seseorang itu ahli maksiat pasti masuk neraka, enggak. Makanya ada takziah. Takziah itu dari kata-kata izzah, artinya memuliakan. Kita datang takziah, yang pertama menghibur ya, menghibur orang yang sedang keserampahan ya Bu ya. Keserapahan ya, makmum apa? Oh, keseripahan, makmum logat Jakarta Bu. Keseripahan. Yang kedua, kita memuliakan takziah. Takziah meningkatkan kemuliaan. Apa yang dibicarakan? Kebaikan ahlul mait. Kebaikan ini takziah. Makanya kalau ibu takziah ngomongin, tahu nggak itu mayatnya punya utang sama saya. Ini bukan takziah Bu. Ya, kita nggak dapat pahala takziah. Makanya siapapun yang meninggal, kita nggak punya hak untuk memvonis orang itu, malah kita mendoakan Bu, ya Allah, Engkau Maha Rahmat ya Allah, Engkau Maha Rahim ya Allah, Engkau lebih tahulah. Saya yakin, kita semua yakinlah, aib yang dibuka oleh Allah itu jauh lebih sedikit dari kebaikan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja almarhumah ini, rahimahallah ini, ada kebaikan yang enggak ditampakkan. Masa sih Ustadz penzina bisa masuk surga? Itu hadisnya sahih. Kenapa? Ini rahmat Allah, bukan bicara amal kebaikan kita. Enggak, kalau kita bicara kebaikan, Masya Allah, Allah itu paling senang dengan seorang hamba yang malamnya dia berbuat dosa, paginya dia istighfar kepada Allah, daripada seorang hamba yang malamnya dia munajat kepada Allah, qiyamul lail, baca Quran, tapi paginya ngingetin ibadahnya Bu. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita pulang taklim astaghfirullahaladzim, pulang sodaqah astaghfirullahaladzim, lagi buka puasa astaghfirullahaladzim. Jangan sampai kita membanggakan diri kita, sum'ah, ta'ajub. Tahu ta'ajub itu terkesan dengan diri kita. Iblis itu bilang, kalau aku tidak bisa membuat si muklis itu berbuat jahat, aku akan jadikan si muklis itu bangga dengan kebaikan-kebaikannya. Aku akan buat si muklis itu orang paling sempurna di antara orang lain. Ini setan Bu, hati-hati. Kita sudah pakai alarm bangun, sudah ngantuk, kata setan, udahlah mendingan tidur saja, besok kamu ada pengajian, besok kamu ada ke kantor. Kita tetap bangun, ya. Langsung kita wudhu, udahlah air wudhu itu dingin banget, apalagi harus di Wonosobo dingin sekali, apalagi di Dieng dingin. Kita tetap sholat Bu. Setelah sholat setan gak bisa ganggu kita. Allahu Akbar, kata setan, Masya Allah,
Poniem. Sudah aku ganggu tidurnya, tetap kamu bangun. Sudah bangun aku ganggu lagi, tetap kamu berwudu. Sudah berwudu aku ganggu lagi, tetap kamu sholat. Memang satu perumahan ini tidak ada seorang wanita yang soleha seperti kamu. Kita mengatakan, iya ya, nggak ada yang bangun ini seperti saya. Hancur semua amalan kita, Bu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah engkau membatalkan shadaqatikum. Ini bentuknya nakiroh, masih global. Apa itu sedekah? Amalan-amalan yang menunjukkan kebenaran imanmu. Ini sedekah. Jadi sholat itu sedekah, zakat itu sedekah, infak itu sedekah, zikir itu sedekah, tilawah Quran itu sedekah, bangun malam itu sedekah. Setelah kamu mengamalkan itu semua, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau gugurkan pahalanya bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, dengan banyak menguploadnya, dengan banyak ngumbar di statusnya. Itu enak, Bu, pujian-pujian itu enak. Bil manni itu pujian-pujian. Tapi kalau bil manni wasalwa, ini jatuhnya kebaikan. Tapi kalau al mannu digabungkan dengan adza, berarti gangguan, Bu. Bil manni wal adza. Yang namanya pujian-pujian itu kebanyakan akan membuat kita hina. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang terakhir, 15 menit lagi nih. Dalam sebuah hadis, ini juga hikayah masyhur lah. Ini saya kagum dengan hadis ini, Bu. Masya Allah, Rasul tuh nggak pernah menunjukkan wajah marahnya kepada para sahabat, kecuali pada saat mereka menghina saudaranya yang lain. Suatu hari datang dalam majelis seorang laki-laki, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ahlakaka, apa yang membuat engkau celaka? Inni waqa'tu imro'ati fi nahari Ramadan. Di siang hari Ramadan aku berhubungan dengan istriku, ya Allah. Tuh, Bu. Siang hari Ramadan berhubungan dengan suami, padahal ibu lagi puasa, bapak lagi puasa. Coba pilih, A, dosa kecil, B, dosa besar, C, mumet. Ibu milih mana? Ya dosa besar. Apa Rasul langsung marah? Kamu kan udah belajar agama, tahan sedikit sampai maghrib kek. Kemana kek cari kesibukan? Enggak, Rasulullah. Kata Rasulullah, antasumu syahraini mutatabi'ain. Ya sudah, kalau memang terlanjur sudah begitu, kamu bayar dendanya. Apa ya Rasulullah dendanya? Kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya kalau sudah puasa 50 hari, 51 harinya batal, harus ngulangi puasanya lagi, Bu. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, puasa Ramadan saja ya Rasulullah, kayak gendang, depannya tutup, belakangnya tutup, tengah-tengahnya bolong. Enggak kuat ya Allah, uti wa anha ya Rasulullah, aku enggak kuat ya Rasulullah. Betul kamu enggak kuat? Betul. Oh iya, kalau kamu enggak kuat ya sudah, fatahrir raqabah, kamu bebaskan hamba sahaya. Ya Rasulullah, aku enggak punya hamba sahaya. Rasul tambah merekahkan senyumnya, Bu. Kalau kamu enggak punya hamba sahaya, ya sudah, kamu kasih makan fakir miskin jumlahnya 60 orang. Bisa 1 orang 60 hari, bisa 60 fakir miskin 1 hari. Ya Rasulullah, iya. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya sudah, Rasul merekahkan senyumnya, ngambil ke dapur, di lemari ada sekeranjang kurma. Bagikan kurma ini kepada orang-orang miskin, jumlahnya 60 orang di kampung kamu. Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Diambil karungnya, kurmanya, dia pulang, balik lagi. Ya Rasulullah, kemarin ada pegawai Badan Pusat Statistik Kependudukan ngecek yang miskin, ternyata saya ya Rasulullah. Di kampung yang paling miskin saya. Kata Rasulullah, ya Allah, sahabatku sudah miskin, gak bisa puasa, marah melanggar larangan Allah. Senyum Rasulullah, ya sudah, bawa kurma ini, kasih istri dan anak-anak kamu. Tuh, Bu. Ini yang saya maksudkan.
apa pemilik sunnah Rasulullah SAW itu bagaimana semangat menggiring orang-orang masuk ke dalam surga. Bu, saya nikmat lo ikut pengajian Mahfazah, tapi punten bu, saya nggak bisa kalau sholat subuh kedinginan. Gimana kalau saya sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya? Nggak apa-apa. Zuhur, asar, maghrib, isya kamu kejar tuh. Subuh nggak apa-apalah. Lama kelamaan kalau dia ikhlas mengerjakannya bu, kita kalau melaksanakan sholat duha tapi nggak ikhlas, mendingan jangan melaksanakan daripada kita capek bu. Gus Baha bilang jangan sampai kebaikan-kebaikan kita kepada Allah justru menjadikan kita beban. Jangan sampai. Bukankah Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Kenapa kamu memberatkan beban? Allah kan sudah bilang kalau kamu lagi safar, ya Imam Syafi'i mengatakan 3 hari perjalanan 18 farsa sekitar 85 km. Boleh nggak puasa? Boleh nggak? Boleh untuk mengqashar dan menjama sholat. Kamu lakoni itu, jangan sombong. Enggak Ustadz, saya tuh masih kuat Ustadz puasa. Besok nanti pas Ramadan saya pernah ke Medan Ustadz. Besok nanti saya pulang lebaran ke Medan, saya tetap puasa. Belum sampai Medan, modar ini orang. Mati dia misalkan. Lagi puasa meninggal, masuk kubur dia, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu meninggal?" "Gara-gara puasa ya Allah." "Loh, kapan kamu?" "Dari Wonosobo ke Medan." "Kan aku sudah bilang rukhsah." "Iya ya, tapi aku tetap puasa." Kamu sama saja bermaksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kamu mengerjakan perintahku tapi berbarengan dengan bermaksiat kepadaku. "Ustadz, saya kan bawa mobil sendiri Ustadz, bawa pesawat sendiri Ustadz. Nanti waktu zuhur saya landing di masjid." Misalkan saya bawa mobil zuhur di Purwokerto, saya sholat zuhur Ustadz. Nggak usah lah jama-jama qashar. Oke. Asarnya kapan? Nanti insya Allah sudah masuk di Aji Barang, sudah asar. Qadarullah di Aji Barang macet bu. Qadarullah di Aji Barang bannya pecah. Qadarullah di Aji Barang ada kecelakaan orang. Kita sudah tersesat, kita sudah menyia-nyiakan waktu. Kata Allah, kenapa kamu gak menjama qashar? Kalau kamu sudah menjama qashar, kamu sudah happy. Nah gitu ya bu ya. Gitu, jangan sok-sokan. Nah kita ambil rukhsahnya. Kalau sudah rukhsah kita ambil. Yang namanya ijtihad itu bu, nggak ada yang dosa kalau kita salah. Yang penting ijtihadnya ada ilmunya. Saya ini mau ke Magelang Ustadz, boleh gak saya menjama qashar? Ya. Rasul itu pernah menjama qashar, kilometernya cuma 30 km bu. Ini di kitab Bidayatul Mustahid, Babul Jam'i wal Qashar. Dan Rasul pernah menjama qashar itu waktunya sampai 15 hari. Dan Rasulullah pernah menjama sholat itu dalam keadaan tidak genting, dalam keadaan tidak ada angin puyuh, dalam keadaan tidak hujan. Rasul pernah menjama ya bu ya, bukan mengqashar. Ya Allah, Masya Allah ini vertigo kok kambuh ya Allah. Saya ngambil wudhu, pusing segala macam. Sudah kita jama. Seambil wudhu, zuhur, Allahu Akbar. Setelah zuhur, qomat untuk sholat asar 4 rakaat. Waktunya asar, kita sudah istirahat. Itu namanya rukhsah bu. "Ustadz, kalau saya dosa gimana?" Enggak dosa, ini ijtihad yang sudah ada ilmunya. Ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Kita tersesat di hutan, sudah gelar karpet sejadah. Ini mana ya kiblatnya? Handphone nggak ada paketan, nggak ada internet. Kita sholat ke selatan, Allahu Akbar. Semua keluarga jamaah. Setelah sholat selesai datang orang kampung, "Pak, jenengan agamanya apa?" "Islam." "Kok sholat madhab selatan?" Nah misalkan ya. Sudah al-afu minhu, Allah memaafkan kita bu, karena ketidaktahuan kita. Kecuali pada saat kita sholat selatan, "Weh salah, itu madhab selatan," kita batalkan sholat kita. Gitu ya bu ya. Kita sudah ngaji, kita segala sesuatu dengan ilmunya. "Ya Rasulullah, aku nggak kuat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sudah,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu bawa ini kurma, bagikan istri dan anak-anak kamu. Makanya kata Rasulullah SAW, saya tunggu kamu, betul-betul saya tunggu kamu. Saya mau nyuapin kamu, menuangkan air telaga Kausar ini ke kamu semuanya. Kalau kamu mau, hidupkan sunnah-sunnahku. Kalau sunnah mengerjakan sholat fardunya sudah kita laksanakan, kita langsung lebarkan sayap kita untuk mengerjakan sholat sunnah-sunnahnya, Bu. Ya, fardunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Zikirnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illa anta wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah walal fadlu walau thanaul hasan. Subhanallah, subhanallah. Gimana itu belinya? Beli buku zikir pagi petang, itu ada zikir fardu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu. Suatu hari ada Abdurrahman Bali. Abdurrahman Bali itu seorang peruqyah di dunia, Bu. Yang dia belum meruqyah, setan sudah takut sama dia. Abdurrahman bin Bali itu pernah ngeruqyah seorang wanita. Dia bilang, kamu masuk ke saya. Seorang wanita itu bilang, saya nggak bisa masuk ke kamu. Karena apa? Kamu setiap zikir pagi dan petang selalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Minimal 10 kali zikir pagi dan zikir petang. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata kurang berkenan. Astaghfirukum. Nasrullah fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.